Tanda titik untuk mengakhiri kalimat berita. Tanda titik. Kemudian apakah ada tanda tanya? Ada. Ada tanda tanya ya. Ini adalah untuk mengakhiri kalimat tanya. Kemudian apalagi selain ada tanda titik, tanda tanya, tanda petik, petik dua, ada tidak? Ada. Untuk memulai ini ya, memulai percakapan dan mengakhiri percakapan ya. Kemudian ada titik dua, ada tidak? Dua setelah ada tulisan tokoh guru Beni. Nah, itu. Kemudian mungkin ada lagi. Apakah ada tanda koma? Ada. Jadi ada beberapa tanda baca yang bisa kita lihat di dalam teks percakapan tadi. Nah, anak-anak, tadi setelah kita membaca dan anak-anak mendengarkan, maka berkaitan dengan teks percakapan, Bu Guru ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Senang. Perasaan siswa ketika sampai di pantai, mereka sangat senang. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang ingin bermain layang-layang? Yang ingin bermain layang-layang ada Beni ya. Tadi Beni ingin bermain layang-layang. Bu, saya ingin bermain layang-layang. Nah, ini ya tadi. Kemudian yang ketiga, apa yang ingin dilakukan Lani? Lani ingin melakukan apa? Di pasir. Lani ingin menulis di pasir. Kedepannya juga pernah bermain pasir dengan cara misalnya menulis, kemudian membuat gunung. Ya. Sekarang yang keempat. Tadi Bu Guru bertanya, apa yang ditanyakan kepada siswa? Tadi Bu Guru menanyakan apa ya? Benda apa saja yang ada di pantai? Iya, siapa yang menjawab? Namanya siapa? Ada Alisa. Ya, Bu Guru tadi bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kemudian yang terakhir, apa saja benda yang ada di pantai? Kapal. Apa saja benda yang ada di pantai? Lampu. Keranjang ikan. Paling. Kerang. Lagi Kapal. balon, layang. Ternyata benda-benda yang ada di pasir. Tadi bermain layang-layang itu anak-anak kemudian menyanyikan sebuah lagu yang berjudul apa anak-anak? Layang-layang. Nah, nanti untuk lagu layang-layang bisa anak-anak nyanyikan di rumah ya. Ya, Selanjutnya akan kita lanjutkan setelah mereka saling bernyanyi. Nah ini Beni dan Siti akan menghitung layang-layang. Ya, sebaliknya ya. Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang. Wah, ternyata tadi setelah Beni main layang-layang, itu kemudian Beni dan Siti akan menghitung layang-layang tersebut. Mereka bercakap-cakap. Nah, Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang. Nah, percakapannya seperti apa ya? Kita lihat ya. Siti, aku pernah membaca
tentang membagi dengan bilangan 1. Kemudian Benny menjawab, bagaimana hasilnya? Nah, Siti lagi, bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kemudian mereka bersama-sama menghitung layang-layang. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku ada 6 layang-layang. Ada berapa layang-layangan, anak? 6. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang pada Benny, berapa banyak layang-layang Benny diterima? Nah, langsung kita buktikan ya. Tadi Siti mempunyai atau menghitung berapa layang-layang? 6. 6 layang-layang ini hanya dibagikan kepada Benny. 1 orang. Benny itu 1 orang. Berarti yang dapat hanya Benny. Maka Benny mendapatkan berapa? 6 dibagi 1. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi, suatu bilangan itu jika dibagi 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, saya tadi contohnya, Siti punya 6 layang-layang, dibagikan kepada Benny, hanya 1 orang, Benny ini. Maka Benny mendapatkan 6 layang-layang. Nah, sekarang misalnya ini. Misalnya Benny punya 5 layang-layang. Layang-layang ini akan diberikan kepada adiknya. Adiknya 1 ya, adiknya 1. Maka adiknya ini akan menerima berapa layang-layang? 5. Matematikanya seperti apa? 5 dibagi 1 sama dengan berapa? 5. Jadi adik Benny menerima 5 layang-layang. Nah, ya. 5 layang-layang. Jadi, ya, ini contoh yang kedua. Coba sekarang contoh yang ketiga. Ya, yang ketiga. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Berapa yang dibeli oleh Tante Benny? 7. Berapa gulung? Di rumah benang tersebut akan dibagikan kepada Benny. Benny berapa orang? 1. Maka berapa gulung benang yang diperoleh Benny? Kalimat seperti apa? 7 dibagi berapa? 1. 7 dibagi 1 sama dengan berapa? 7. Iya, bagus ya. Sudah pintar semua ini anak-anak ya. Mengenai bilangan yang dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, satu lagi. Dalam acara wisata pantai siswa kelas 2 dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa? 3 unit mobil. Nah, kemudian berapa banyak mobil yang dipakai oleh kelas 2 di sekolah ini? Kelas 2-nya itu berapa? Ini. 1. Kelas 2-nya 1. Berarti kalimat matematikanya tadi jumlah base-nya berapa? 3.
Duanya 1. Berarti 3 dibagi berapa? 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. ini banyak mobil yang dipakai kelas 2 ada 3 mobil. Itu ya anak-anak. Jadi ini mengenai contoh tentang kalimat matematika dari suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, anak-anak, selain itu Siti juga menemukan satu hal lagi yang unik. Ya. Dalam menghitung layang-layang, Siti menemukan lagi satu hal yang unik. Nah, apa itu? Nah, Siti bilang kepada Benny ya, ada satu lagi hal yang aku temukan. Dia jawab, wah hebat, apakah itu? Siti menjelaskan. Nah, begini, tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang. Yaitu dibagikan ke aku. Kemudian Mei dibagikan kepada Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Dibagikan kepada berapa anak ini? 6. Kemudian pertanyaannya, berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Kemudian Benny menjawab, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi masing-masing anak itu akan mendapatkan 1 layang-layang. Kemudian Siti menjawab, ya, benar sekali. Artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Ya. Jadi bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Wah, Benny kemudian berkata, wah Siti hebat ya. Nah, jadi tadi ya, yang kedua hal unik yang ditemukan oleh Siti adalah jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri maka hasilnya 1. Tadi layang-layangnya Benny berapa? 6. Nah, kemudian dibagikan kepada 6 orang. Dibagikan ke 6 orang. Nah, masing-masing akan mendapatkan berapa layang-layang? 1. Iya, betul. Anak-anak tadi akan mendapatkan 1. Nah, coba sekarang anak-anak latihan, ini ada contoh ya. Nanti dijawab ya. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? 7. Kalimat matematikanya bagaimana ya? 7 dibagi berapa? 7 dibagi 1. sama dengan 1 ya. Jadi Tante Benny tadi membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah benang dibagikan kepada 7 keponakannya. Maka kalimat matematikanya ya, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi banyak benang yang diperoleh masing-masing keponakannya adalah 1 gulung. Ya. 1. Nah, contoh lagi ya. Udah contoh lagi ya. Nanti anak-anak bisa belajar ya. Yang contoh selanjutnya, ayah Benny memiliki 2 pelampung. Ayah Benny memiliki 2 pelampung. Ayah Benny membagikannya kepada 2 kakak sepupu Benny.
berapa banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Beni? Ayah Beni punya berapa pelampung? 2. Nah, kakak sepupunya Beni ada berapa? 2. 2. Berarti kalimat matematikanya berapa dibagi berapa? 2 dibagi 3 sama 2 Iya, betul. 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 1. Jadi banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Beni itu adalah 1. 1. Ya, masih ada ini ya. Masih ada lagi. Contoh yang ketiga. Dalam acara wisata pantai siswa kelas 2 dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai kelas 2 jika sekolah Beni ada 3 kelas 2? Tadi mobilnya ada berapa unit? 3. 3. Kemudian kelas 2-nya ada berapa kelas? 3. 3. Selanjutnya kalimat matematikanya seperti apa? 2. 3 dibagi 3. 3. Tapi karena kelasnya ada 3 kelas ya, kelas 2, maka 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sehingga bisa kita katakan jadi banyak mobil yang dipakai kelas 2 sekolah Beni. Jika ada 3 kelas 2 maka mobilnya ada 1 unit. Nah, oke, masih ada 2 lagi nih ya. Sekarang yang keempat. Coba sekarang yang menjawab adalah ini. Aldi ada enggak Aldi? Aldi. Halo Aldi. Nah, coba nanti dijawab ya. Tadi sudah kita temukan 3, sekarang dijawab Aldi. Beni menemukan 4 ranting kayu. Beni menemukan 4 ranting kayu. Beni membagikannya kepada 4 temannya untuk menulis di pasir. Beni membagikannya kepada 4 temannya untuk menulis di pasir. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak ranting yang diperoleh masing-masing? 1. Kalimat matematikanya dulu. Nanti ya. Nah, kalimat matematikanya dulu, ayo. 4 bagi Beni menemukan 4. berapa ranting? Bagi 4. Betul. Beni menemukan 4 ranting, kemudian dibagikan kepada 4 temannya. Jadi 4 dibagi 4. Betul ya Aldi, sama dengan 1. Ayo lagi. Sekarang ini Andreas nggak ada. Alsa ada? Alsa ya, Alsa. Kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada 5 cucunya. Terutama cucu laki-laki. Berapa banyak yang diperoleh masing-masingnya? Memiliki 5 layang-layang. Layang-layang akan diberikan kepada 5 cucu laki-laki. Berapa banyak layang-layang yang
diperoleh masing-masing cucunya. Kalimat matematikanya 5 bagi 5. kalimat matematikanya dulu. Berapa? 5 bagi 5. Iya. 5 bagi 5 sama dengan 1. Jadi banyak layang-layang yang diperoleh masing-masing cucunya ada 1 layang-layang, Mas. Sudah jelas ya. Nah, kemudian ini ya, Benny mempunyai 10 kelereng. Benny mempunyai 10 kelereng. Ya. Kemudian Benny membagikannya kepada 10 temannya. Berapa banyak kelereng yang akan diperoleh masing-masing teman Benny? 1. Coba 10 bagi 10. guru sekarang. Fatan ada tidak, Fatan? Halo Fatan. Halo Fatan. Mana ya Fatan ya? Kok belum kelihatan ini suaranya? Belum kedengaran suaranya ini Fatan. Fatan ada tidak? Halo Fatan. Halo Fatan, coba dijawab tadi. Benny punya 10 kelereng. 10 kelereng dibagikan kepada 10 temannya. Berapa banyak kelereng yang diperoleh masing-masing temannya? Berapa? Iya, kalimat matematikanya dulu ya. 10 dibagi berapa? 10 dibagi 10 sama dengan 1. Masing-masing ini mendapatkan 1 kelereng ya, ini ya. Selanjutnya tadi Fatan, sekarang mana ya? Sinta ada? Mana Sinta? Oke Sinta, perhatikan ya Sinta. Ayah Benny memiliki 8 pelampung. Ayah Benny memiliki 8 pelampung. Ayah Benny akan membagikannya kepada adik-adik sepupu Benny. Nah, adik sepupu Benny ini jumlahnya juga 8. Nah, pertanyaannya, berapa banyak pelampung yang diperoleh adik sepupu Benny? 1. Kalimat matematikanya dulu. Kalimat matematikanya dulu. 8. Iya, betul. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Jadi banyak pelampung yang dimiliki oleh adik-adik sepupu Benny adalah 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, ini anak-anak sudah jelas belum ini? Sudah. Ya. Jadi dari beberapa contoh soal, maka betul ya, jika bilang dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Oke, sekarang akan kita lanjut lagi anak-anak. Nah, setelah tadi menghitung layang-layang,
Kita masih punya lagi ya. Coba dibuka halaman 179. 179 paling bawah. Sudah, Bu. Ayo membaca itu ya. Nah, ada sebuah percakapan lagi anak-anak. Nah, kemudian setelah percakapan ini, Benny dan Sila akan belajar berhitung lagi. Yuk, seperti apa ya? Kita lihat. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai ada setiap orang. Nah, ini kalimat matematikanya seperti apa anak-anak? Tadi ada berapa bingkai layang-layangnya? 32. 32. Kemudian akan dibagikan kepada berapa orang? 4. 4. Terus kalimat matematikanya bagaimana? 32 dibagi berapa? 4. Iya, 32 dibagi 4. Kita menghitungnya dengan cara apa? Seperti kemarin, ya, pertemuan kemarin, ya, dengan cara pengurangan berulang. 32 dibagi 4 sama dengan 32 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 lagi, kurangi 4 kurangi 4 kurangi 4 kurangi 4. Yuk kita lihat 32 dikurangi 4 berapa? 32 dikurangi 4 berapa? 20 dikurangi 4 24 dikurangi 4 20 kurangi 4 16 dikurangi 4 12 dikurangi 4 8 dikurangi 4 terakhir 4 dikurangi 4 0. Coba anak-anak angka 4-nya dihitung ada berapa? Nanti anak-anak akan menemukan 32 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ada berapa angka 4-nya? 8. Jadi 32 dibagi 4 ada berapa? 8. Nah, jadi masing-masing orang tadi, 4 orang tadi ya, itu akan mendapatkan 8 bingkai layang-layang. Oke, selanjutnya yang kedua. Lihat yang kedua. Sebanyak 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang diangkut setiap orang? Kalimat matematika seperti apa anak-anak? Berapa dibagi berapa? 18. 3. Betul. 18 dibagi 3. Kita nanti menghitungnya juga dengan cara pengurangan berulang.
18 dibagi 3 sama dengan 18 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 kurangi 3 lagi kurangi 3 kurangi 3. Coba ya, 18 dikurangi 3 berapa? 6. 18 kurangi 3 18 dikurangi 3 lah. Ya, 15 dikurangi 3 2 dikurangi 3 9. Iya betul, 9 dikurangi 3 iya betul, 6 dikurangi 3 iya, yang dikurangi 3 sekarang angkanya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
6. Nah, ada berapa anak-anak? 6. Ya, maka 18 dibagi 3 sama dengan 6. Pinter. Oke. Ya, lagi, satu lagi, dua lagi ya. Contoh yang ketiga. Tebalnya 56 gulung benang dimasukkan ke dalam 8 kotak. Jika setiap kotak memiliki atau memuat gulungan benang sama banyak, berapa gulung benang yang muat dalam setiap kotak? Nah, ini tadi ada 56 gulung benang. Kemudian dimasukkan ke kotak ada 8 kotak. Kalimat matematika seperti apa? 56 dibagi 8. Iya. 56 dibagi 8 sama dengan berapa ya? Kita hitung ya. 56 dikurangi 8 dikurangi 8 dikurangi 8 lagi kurangi 8 kurangi 8 kurangi 8. Kita hitung angka 8-nya 1 2 3 4 5 6 7. Ada berapa anak? 7. Ada berapa? 7. Iya 7. Jadi 56 dibagi 8 sama dengan 7. Oke. Satu lagi. Siswa 2 Nusantara sekolah Nusantara terdiri dari 3 kelas. Mereka pergi berlibur ke pantai. Lah yang pergi sebanyak 63. Wah, berapa jumlah siswa masing-masing kelas? Matematika bagaimana anak-anak? 3 dibagi 63. 3. Kemudian kelas 2-nya ada berapa kelas? 3. Maka kalimat matematikanya berapa dibagi berapa? 3 dibagi 63. Wah, sama dengan berapa ya ini ya? 63 dibagi 3. Banyak sekali nih. Kita hitung dulu ya. 63 dibagi 3 sama dengan 63 dikurangi 3 kurangi 3 kurangi 3 kurangi 3 kurangi 3 lagi kurangi 3 kurangi 3 kurangi 3 kurangi 3 kurangi 3 lagi ya, kurangi 3 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 sama dengan 0. Kita hitung angka 3-nya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berapa anak? 21. 63 dibagi 3 sama dengan 21. Anak-anak pinter semua. Nah, selanjutnya anak-anak, tadi anak-anak untuk pembagian yang ini sudah jelas. Yang terakhir tadi ini tadi. Tiba saatnya Benny bersama teman-teman. Nah, ini akan bermain yang lain lagi. Apa ya yang akan dilakukan Benny? Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Benny. Nah, setelah main layang-layang, Benny bersama teman-temannya mau tugas apa lagi? Membuat apa, anak-anak? Membuat ya. Menggunakan apa? dari Kerang. Yaitu kerang. Benny dan teman-teman akan membuat figura. Ini selanjutnya di buku halaman 182. Halaman 182. Ya. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apakah kamu masih ingat, Benny? Benny menjawab masih. Di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Kemudian berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah untuk menempelkannya. Kemudian yang kedua, kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna dan lainnya. Nah, jadi anak-anak, ini Benny bersama teman-temannya kemudian akan membuat figura. Figura ini menggunakan apa? Kerang. Menggunakan kerang. Namun selain kerang ada bahan lain yang digunakan. Misalnya tadi daun kering. Kemudian ada biji tumbuhan yang berwarna. Misalnya bisa menggunakan jagung, bisa menggunakan kacang hijau, bisa menggunakan biji padi, atau mungkin ada juga yang menggunakan beras. Nah, ini mereka akan membuat apa tadi anak-anak? Figura. Membuat figura yang pinggir-pinggirnya dihiasi dengan bahan alami. Apakah anak-anak pernah membuat seperti ini? Pernah. Oh, pernah. Dihiasi dengan apa anak-anak? Figuranya dihiasi dengan apa? Biji-bijian. Kerang. Bijian. Ada yang pernah menggunakan daun kering? Pernah. Pernah. Ada yang pernah menggunakan kerang? Gak pernah. Pernah. Karena kita akan mencari kerangnya. Nggak tahu ke pantai ya, jauh sekali ya. Nah, makanya kita cari yang mudah saja, yang dekat dengan lingkungan kita. Misalnya kita punya tadi biji-bijian, ya. Kita gunakan biji-bijian. Oh, kita punya daun-daun kering. Kita gunakan daun-daun kering. Nah, baiklah anak-anak. Ini tadi materi yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Nah,
dari uraian tadi kita bisa menyimpulkan yang pertama, anak-anak sudah dapat menyebutkan isi bacaan. Ya, tadi tes bacaannya berkaitan dengan apa anak-anak? Berwisata kemana tadi ya? Pantai. Kemudian yang kedua, anak-anak juga sudah bisa menjelaskan tentang benda-benda atau menyebutkan benda-benda yang ada di pantai. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga sudah bisa tadi membagi apa? Bilangan. Bagi bilangan ya. Bagi bilangan, di mana bilangan yang pertama tadi adalah apa ya? Siapa yang masih ingat? Bilangan yang dibagi bilangan itu sendiri. Hasilnya berapa tadi anak-anak? Satu. Dan yang kedua, anak-anak juga bisa sudah tadi bagi bilangan dengan bilangan. Yang hasilnya berapa tadi anak-anak? Hasilnya bilangan diri. Yang terakhir, anak-anak juga sudah bisa menjelaskan tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat hiasan figura. Apa tadi yang pertama, Pak? Untuk menempel tadi. Menempel. Kemudian tempat untuk menempel. Kertas, karton. Iya, kertas, karton. Kemudian yang digunakan untuk menghias pinggir-pinggir figura tadi. Daun kering. Terus daun kering. Kemudian biji-bijian. Anak-anak pinter-pinter. Nah, anak-anak, jadi untuk pembelajaran hari ini sudah jelas semua atau belum? Sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti anak-anak kalau mendapatkan tugas soal seperti tadi nilainya 100 semua, ya? Ya, Oke, nanti untuk tugas guru WA ya, untuk tugasnya yang dikerjakan nanti guru WA. Oke? Oke. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup sampai sekian dulu ya. Allah, kita lanjutkan nanti di hari Jumat. Kita lanjutkan hari Jumat. Nah, karena itu, ayo anak-anak kita bersama-sama pembelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah alamin. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih.